ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan Bapak Saudara. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Bapak Saudara, saya akan kasih judul firman Tuhan, peduli adalah sifat kerendahan hati. Sekali lagi, peduli adalah sifat kerendahan hati. Dalam ayat ini, Bapak Saudara, ada dua posisi manusia. Posisi orang kaya dan posisi orang miskin. Di dalam ayat ini bahwa hanya bisa disebutkan orang kaya tanpa nama. Tapi kalau ayat 20 berkata bahwa di posisi orang miskin bahwa disebut nama adalah bernama Lazarus atau Lazarus. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi, dan bukan juga hanya bagi orang Yahudi, bagi sebagian di Indonesia, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahwa sebagian besar di Indonesia, bahwa di situ dikatakan bagi orang Yahudi nama itu sangat hormat dan sangat mereka mengagumi yang disebut dengan nama, sehingga mereka tidak menyebut yang disebut dengan nama. Nah, kita juga melihat, saudara, terjadi di daerah kita sebagian besar di Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara, disebut kalau misalnya ada anaknya, misalnya anak saya si Angel, berarti dipanggil nama saya Bapak Angel. Kalau ada cucu saya, kalau misalnya cucu saya si Ucok, bahkan dipanggil nama saya adalah Opung Ucok. Itu sebagian besar di daerah kita. Tapi Bapak Saudara, kita bisa melihat di daerah Jawa, daerah Kalimantan. Saya sudah pernah di Kalimantan Barat. Bapak Saudara, saya tidak sebut daerah lain, daerah Jawa dan daerah Kalimantan Barat, bahwa maupun sudah punya cucu. Ada jemaah yang kami layani dulu namanya asli adalah Karim. Cucunya saja menyebut dia Pak Karim, bukan nama anaknya. Disebut Pak Karim. Makanya kalau di sana saya disebut adalah Pak Julius, bukan Pak Ecel, Pak Julius. Nah, Bapak Saudara, kita lihat di sini juga terjadi di orang Yahudi, terjadi, Bapak Saudara, bahwa tidak disebut nama karena dia kaya, hormat, takut. Sehingga dikatakan di sini bahwa ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari bersukaria dalam kemewahannya itu. Kita melihat, saudara, bahwa di daerah Jawa juga berkata bahwa sepertinya, saya akan sebut saja seperti presiden kita, ada tidak pernah disebut dia bahwa Bapak Rakabumi. Karena kebetulan wali kota Solo namanya adalah Rakabumi. Tidak pernah disebut dia Bapak Rakabumi. Presiden SBY Agus, nama anaknya pertama adalah Agus. Pernahkah kita mendengarkan di sebuah televisi bahwa dia pernah disebut Bapak Agus? Tidak, tetap disebut adalah nama SBY. Nah, karena tradisi seperti inilah, apalagi di kita sebenarnya kalau yang tanya pada sebenarnya dado ya, lagi lamanya tua dado, panik mungkin. Tapi ketika kita di daerah Tabanon, makanya pakai opung ucok. Kalau opung ucok, opung bute. Kalau opung bute. Nah, saudara, inilah Tuhan Yesus mengubah keadaan yang seperti ini supaya Bapak Saudara bahwa tradisi
menghilangkan sesuatu yang tradisi yang tidak pasti. Karena Bapak Saudara kebetulan masuk ke dalam kerajaan surga bukan pakai opung, bukan pakai nama, tetapi kebetulan orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah hanya kita memiliki nama sendiri. Amin. Hanya kita memiliki nama sendiri. Makanya kalau di kampus para dosen sebut-sebut saya senang. Pak Julius, di mana? Padahal saya senang. Saya tidak pernah disebut Bapak Icel, tidak. Tapi Pak Julius. Kenapa? Karena nama. Kebetulan ini yang dipakai pada tradisi orang Yahudi pada saat itu. Orang kaya ini memiliki satu kemewahan yang luar biasa. Orang kaya ini memiliki satu tradisi yang luar biasa. Orang kaya ini adalah memiliki satu hormat yang tinggi yang luar biasa, sehingga namanya di sini tidak disebut Bapak Saudara. Namanya hanya disebut di sini adalah orang kaya. Kalau bahasa Latin disebut dengan orang kaya itu disebut dengan dives. Dives artinya Bapak Saudara tidak boleh disebutkan nama pribadinya, tidak boleh disebutkan nama apa yang dia miliki Bapak Saudara. Tetapi ketika Yesus hadir di bumi ini, maka Tuhan memberikan satu perumpamaan. Tuhan memberikan satu perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita melihat Bapak Saudara bahwa apa yang akan terjadi di antara mereka. Ayat 19 berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bapak Saudara, setiap orang kaya setiap hari dia pakai jubah. Memang Bapak Saudara, jubah ini memang sangat berpengaruh Bapak Ibu. Bersukaria dalam kemewahan, setiap hari dia berpesta, makan-makan, setiap hari dia motong-motong, setiap hari dia makan-makan yang enak. Tetapi ayat yang ke-20 berkata, juga datang di situ, juga ada di situ seorang pengemis yang bernama Lazarus. Pengemis artinya Bapak Saudara bukan terdiam di rumah, tetapi kalau disebut dengan pengemis adalah mengelilingi daerah, pergi-pergi untuk mencari hidup, untuk meneruskan hidup Bapak Saudara. Dikatakan di sini seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok-borok. Masanya berkata, apa lu gimel-gimel, penuh dengan borok-borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Tapi kita memperhatikan saudara, dia duduk dekat pintu, tetapi orang kaya ini menawarkan sedikit pun makan tidak, memberikan sepiring makan pun tidak Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-21 berkata, apa yang terjadi, dan ingin menghilangkan Lazarus ini, yang miskin ini, ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Saudara, pengemis ini ketika dia duduk di pintu, mungkin pengemis minta makan, lalu orang kaya ini tidak memberikan apa-apa. Lalu Bapak Saudara, untuk dia meneruskan dia hidup Lazarus ini, dia akan pergi di bawah meja, dan apa yang jatuh di bawah meja itulah yang dimakan oleh si pengemis ini Bapak Saudara. Dua sifat yang saya akan sampaikan hari ini adalah sifat orang kaya dan sifat orang miskin. Sifat orang kaya Bapak Saudara adalah sifat yang adalah tidak peduli dengan orang lain. Pantas dalam Yesus pernah berkata di dalam Matius 19 ayat 23 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar sekali. Oh saudara, pantas Allah menyampaikan di situ bahwa sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, karena sifat orang kaya di sini bahwa memiliki sifat tidak peduli dengan orang lain. Nah, Bapak Saudara, kalau tidak peduli dengan orang lain berarti itu adalah sifat aku dan sifat sombong. Dalam Petrus berkata bahwa Allah berkata, aku benci dengan orang yang aku
saja orang defense, sebutkan saya adalah orang kaya. Artinya bahwa saudara mulai membanggakan apa yang dia punya. Jangan sebutkan nama saya karena mantap bagiku, tetapi sebutkan nama saya adalah defense. Sebutkan nama saya adalah orang kaya, karena itulah yang kenyataannya, saudara. Tetapi sifat yang dimiliki oleh orang miskin ini adalah hidup dengan apa adanya, bukan dengan apa adanya, tetapi apa adanya. Dia hidup, dia pergi mengemis karena dia tidak bisa bekerja karena badannya penuh dengan borok-borok, tetapi dia mencari pengemis. Dia makan yang jatuh-jatuh dari bawah meja. Saya menyimpulkan ayat itu, ini adalah perumpamaan. Saya menyimpulkan bahwa sifat orang miskin ini adalah sifat yang Tuhan berkenan, adalah sifat yang tanpa gengsi-gengsian. Amin. Kebanyakan orang banyak miskin karena gengsi-gengsian. Bagaimana caranya supaya saya bisa sama dengan HP yang lain? Aku bercuri karena gengsi. Makanya biar sama dengan HP yang lain. HP layar sentuh, saudara, HP layar sentuh yang mungkin, atau juga yang mungkin mahal, Bapak saudara, 5 juta, 10 juta. Aku bingung, HP saya hanya 1 juta, lelek jaringan. Tapi saya akan belikan. Bagaimana caranya, Bapak saudara? Karena gengsi, Bapak saudara, melakukan segala hal karena gengsian. Itu yang kadang-kadang bagi banyak orang miskin terjadi. Tidak hidup dengan apa adanya yang dia miliki, tetapi hidup dengan sesuatu yang melebihi gaya hidupnya. Kemarin ada saya baca status daripada Isa Sibure. Tapi banyak kita Bapak saudara sudah berkekurangan, Bapak saudara, tapi hidup dengan gengsi. Amin. Maka Bapak Ibu saudara, di sebuah gereja kita, dihilangkan yang disebut dengan tawar menawar, dihilangkan yang disebut dengan lelang-lelangan. Saudara, kenapa? Karena di dalam sebuah gereja pun orang tidak peduli dengan yang tidak punya. Di dalam sebuah gereja pun tidak peduli dengan apa yang dia miliki. Kalau orang lain sudah menawar 100 juta, sekalipun saya tidak punya, saya akan tangkap 110 juta. Itu dalam sebuah gereja kita, bahwa tidak boleh. Berapa yang bisa Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalaupun tidak ada bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, kita lakukan. Amin. Haleluya. Artinya orang lain sudah kasih, misalnya orang yang sanggup, orang yang mampu kasih 50 juta. Aku tidak mau kalah, aku gengsi dong. Walaupun tidak ada makanan, walaupun kita bisa beli, tidak bisa beli beras di rumah, aku gengsi dong. Saya ini dia 50, berapa tadi sama dia? 50, aku 60. Yang satu juga berkata, aku gengsi dong. Aku tidak gengsi. Yang utama adalah orang jatua. Saya tidak mau kalah. Berapa tadi sama dia? 60, aku 70. Yang lain juga berkata, aku ini dulu, walaupun aku miskin sekarang, aku dulu adalah anak satu bangun. Aku tidak mau kalah. Berapa dari dia? 70, aku 80. Datang juga yang sudah masuk alkohol sedikit, tidak punya apa-apa. Berapa tadi yang dia tawarkan? 80. Udah, dari aku 100 juta. Orang yang lelang kasih sama dia 10 tahun tidak bisa bayar. 10 tahun tidak bisa bayar. Kenapa tidak bisa bayar? Kenapa keluar dari gereja itu? Karena 100 juta utang saya lelang.
Oh saudara, padahal apa yang dilelang? Hanya tanaman dua. Berapa tanaman dua? Kali sebelum ini. Oh saudara, kalau yang bagus itu sekarang berapa ribu? 5.000 Pak, yang pendek itu. Nah ini yang kadang-kadang dimiliki oleh seorang miskin. Tetapi Lazarus ini berkata, dia hidup apa adanya demi meneruskan hidupnya, demi meneruskan kehidupannya. Dia pergi mengemis, dan karena orang kaya ini tidak menawarkan apa-apa. Kadang-kadang orang kaya mungkin karena pakai garpu makan berlahap-lahap, makan berlahap-lahap, makan dengan rakus, sehingga banyak yang jatuh dan banyak yang dimakan. Mungkin sengaja, mungkin dia jatuhkan banyak, dan duduklah di situ Lazarus, dan dia makan yang jatuh itu. Tapi kita memperhatikan saudara, itu kehidupan di dunia ini. Tapi kita memperhatikan kehidupan yang selanjutnya saudara. Ayat 22, kemudian matilah si miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lalu 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara yang menderita sengsara di alam maut, yang memandang ke atas, dan dari jauh yang dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu dia berseru katanya, Bapak Abraham. Ini kata orang kaya ini, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, supaya aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bahwa saudara, bahwa itulah kehidupan di dalam dunia. Dia pakai baju mewah, makan yang enak-enak, tanpa peduli dengan orang lain. Hanya nasi yang jatuh di bawah, itulah yang dimakan oleh orang lain. Tetapi ketika masuk di dalam kehidupan yang sesungguhnya, bahwa saudara, kehidupan kita yang sesungguhnya bukan kehidupan sekarang. Sekali lagi, kehidupan kita yang sesungguhnya bukan kehidupan sekarang, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kehidupan ketika kita masuk dalam kerajaan Allah. Itu kehidupan kita yang sesungguhnya. Tapi ketika masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, maka siapa yang menderita? Orang kaya itu menderita kesakitan di dalam alam maut. Alam maut berbicara tentang neraka. Alam maut berbicara tentang neraka yang kekal. Tapi kita melihat saudara, bahwa ketika sampai dalam hidup yang sesungguhnya, siapa yang menderita? Yang menderita adalah orang kaya. Amin. Tadi saya lihat satu cuplikan pertandingan pendeta dengan ustaz.